Orang-orang ini ngumpul di perpustakaan, bukan buat baca, tapi buat bakar buku. Bukan karena benci ilmu, tapi karena dingin ekstrim yang bisa bikin orang beku dalam hitungan detik. Demi bertahan hidup, buku dijadiin bahan bakar, vending mesin dipecahin. Malamnya, suara batuk bikin cowok ini sadar, temen ceweknya demam parah gara-gara luka. Dia nekat keluar nyari bantuan di kapal besar, bikin sepatu kayu, berangkat bareng dua temennya. Tapi mereka nggak sadar, ada serigala ngintai. Pas lagi cari barang, serigala nyerang, kaki temennya digigit. Si cowok akhirnya manjat keluar buat alihin perhatian. Dia lari sekencang mungkin, nutup pintu kapal pas serigala mau nyusul. Akhirnya mereka kabur naik perahu kecil, bawa teman yang luka dan beberapa barang penting. Dogi ini tangguh banget, walaupun kakinya luka parah dan tuannya udah pingsan, Dogi ini tetap maksa jalan terus di tengah badai salju demi tuannya dan demi nganterin obat buat anak-anak. Dia nganterin tuannya sampai ke gerbang tempat pertolongan, baru deh dia rebahan karena udah nggak kuat. Si pria akhirnya pulang dan istrinya rawat si Dogi yang udah lemah dan nggak seaktif dulu. Walaupun semua orang berterima kasih, si pria tetap sedih karena lihat kondisi si Dogi. Apalagi waktu ada seorang anak kecil datang, perasaan dia makin campur aduk. Dia mulai ngerasa mungkin selama ini dia terlalu dekat sama doginya dan mungkin juga si Dogi bakal ninggalin dia sebentar lagi. Beberapa hari kemudian si pria harus pergi kerja lagi. Si Dogi ditinggal karena masih luka, tapi karena udah terlalu sayang, Dogi ini maksa kabur dari rumah dan nyusul tuannya. Dengan sisa tenaga terakhir, dia berhasil sampai ke samping pria ini. Anak gembong ini nemu zombie di hutan. Untungnya omnya datang, nembak zombie itu. Tapi zombinya hidup lagi, nyerang omnya sampai digigit. Omnya tahu bakal berubah, nyuruh keponakannya pergi. Pas udah berubah, dia nyerang lagi. Tapi berhasil ditembak koit sama ayah si bocil. Besoknya pasukan zombie yang dipimpin zombie cerdas nyerang markas gembong. Mereka terobos masuk, bikin para penjahat lari ke villa. Si gembong coba nembak, tapi zombie cewek malah nyekek dia. Anak gembong bantu ayahnya nembak zombie, tapi suara tembakan manggil zombie lain. Anak itu ngumpet, nembakin zombie yang nyari dia. Untung tentara datang dan habisin zombie-zombie itu. Ada virus zombie baru yang disuntik ke baby B2 dan keluarganya. Awalnya kayak gagal, mereka semua kayak udah koit. Tapi malamnya si baby B2 malah hidup lagi, ngamuk, ngerobek kandang, dan bangunin keluarganya yang juga udah berubah jadi zombie. Di sisi lain, ada rencana mindahin gembong narkoboy dari penjara. Pasukan khusus dikirim buat jagain, tapi si gembong udah kabur lewat terowongan rahasia. Pasukan nyusul masuk, malah ketemu gerombolan zombie B2 tadi. Ditembakin pun mereka nggak mati. Akhirnya pasukan itu habis semua. Wanita ini keluar dari kepolisian karena anaknya tewas dan dituduh difitnah oleh dua orang polisi. Sedangkan suaminya yang hakim tetap jadi hakim demi bantu sesama warga kulit hitam. Dia mulai kumpulin bukti, temui korban-korban lain, bahkan temuin ibu yang anaknya kehilangan masa depan cuma karena sistem hukum yang gak adil. Suatu hari berita palsu muncul, katanya di mobil anaknya ditemukan narkoboy. Suaminya makin gerap, dia telusuri lagi dan dapetin bukti kuat. Pistol yang dipakai buat jebak anaknya itu juga dipakai di kasus lain. Ternyata dua polisi yang sama juga terlibat. Suami dan ayah dari korban lain sepakat balas dendam. Mereka datangi polisi. Terjadi tembak-tembakan. Satu polisi ditembak, satu lagi diseret dan dipaksa ngakuin semuanya sebelum akhirnya tewas juga. Sayangnya, dua ayah itu juga ditembak mati oleh polisi. Mereka memang gak selamat, tapi mereka udah buktiin seorang ayah sependiam apapun gak akan tinggal diam kalau anaknya diperlakukan gak adil. Cowok ini masih anak baru di kota ini, dapat tugas dari bos, dikasih kartu nama yang di belakangnya ada alamat. Karena nggak tahu daerah, dia niat ajak teman kantor, tapi semuanya ngeles. Akhirnya dia berangkat sendiri. Sampai di lokasi, suasananya udah gak enak, bangunannya aneh, tinggi di tengah, rendah di pinggir, dikelilingin pohon gede sama rumpun bambu. Dalamnya kayak panti jompo, isinya orang tua semua. Dia cari unit 409, di depan pintunya tertulis nama. Dia ketok tapi nggak ada jawaban, malah tetangganya keluar, marah-marah nyuruh dia pergi. Gak banyak mikir, dia langsung cabut balik ke kantor. Pria ini dan istrinya punya bengkel, tapi bengkel mereka mendadak sepi karena ada proyek besar dekat situ. Jalan jadi sepi, bengkel pun gak laku. Dari situ dia kepikiran nyebar paku biar mobil-mobil rusak dan datang ke bengkelnya. Awalnya cuma paku, lalu dikembangin jadi paku khusus yang ditanam di jalan. Suatu hari mobil bos proyek juga kena paku. Pria ini minta bayaran mahal dan bosnya nyebutin harga mainan buatan istrinya yang dianggap murah. Ucapan itu bikin sakit hati. Istrinya malah usul paku diganti paku besar biar makin efisien. Tapi sialnya, suatu malam aksinya ketahuan dan dia pun akhirnya ditangkap polisi.
Lagi asik berendam, tiba-tiba kulit di kaki pria ini ngebul kayak balon, terus langsung nyala kayak dibakar. Dia kira airnya kepanasan, malah dicakar-cakar. Bukannya reda, apinya malah nyambar ke seluruh badannya. Saking paniknya, dia nyebur lagi ke air, tapi udah nggak bisa diselamatin. Waktu orang-orang datang, dia udah gosong dalam kolam. Karena aneh, polisi manggil dukun. Baru lihat tempatnya sebentar, si dukun langsung tahu ada makhluk halus ikut dari awal. Cewek kecil ini cuma pengen punya ayah, tapi kalau nolak jadi ayahnya, dia bakal bikin orang itu hilang selamanya. Bocil ini dari kecil hidup sama ibunya doang, janda cantik tapi jomblo terus. Si bocil pengen banget punya ayah. Suatu hari, ada pelukis datang ke desa. Si bocil suka sama dia dan pengen jodohin pelukis itu sama ibunya. Awalnya semua lancar, pelukisnya juga baik, tapi pas cowok itu mau pergi ninggalin desa, bocil ini langsung gelap mata. Dia ngasih pelukis itu obat bius diam-diam pas mereka naik perahu, terus dorong dia ke air sampai tenggelam. Temennya yang bantu ngambilin obat bius kerasa bersalah dan akhirnya bundir. Tapi bocil ini masih santai, kayak nggak ada yang terjadi. Matanya dingin, kayak lagi nyari target baru. Ada hewan kecil, cacing penghisap lemak. Katanya sih bisa bikin orang kurus tanpa olahraga. Cukup masukin cacing ke tubuh, 3 hari langsung langsing. Orang yang jadi percobaan cowok ini. Awalnya dia ragu karena bentuk cacingnya geli banget. Tapi setelah lihat mantan gendut lain berubah jadi hot banget, dia pun ikut daftar. Hari percobaan tiba, bareng sama fenomena langka, gerhana matahari total. Awalnya semua santai, tapi tiba-tiba satu persatu orang yang udah tanam cacing meledak dari dalam. Termasuk host dan dokter. Cacingnya keluar dari mata, perut, dan bikin semua panik. Wanita ini dulunya manusia abadi, tapi pas timnya diserang, dia ngerasa ada yang aneh. Pas balik ke villa, temennya udah pada sekarat, ada yang hilang. Malam itu dia cari musuh dan habisin mereka pakai pedang. Tapi pas dia nemu temennya, malah ditembak sama salah satu dari mereka. Darah ngucur, lukanya nggak sembuh-sembuh. Ternyata kekuatan abadi si wanita udah hilang. Rupanya si temennya nembak tuh iri sama kekuatan dia. Dia nggak tahan hidup disiksa terus karena abadi. Dulu si wanita juga pernah ditangkap bareng temennya. Temennya diikat di besi terus dilempar ke laut. Mati hidup terus-terusan sampai kekuatan abadinya hilang dan akhirnya beneran mati. Baru aja ada cowok sama temennya ngerampok di rumah bocil cewek yang baru pindah. Si bocil panik, buru-buru telepon polisi. Tapi dia lupa alamat rumahnya sendiri. Yang dia ingat cuma rumahnya warna coklat dan depan rumahnya ada sepeda pink. Polisi akhirnya pakai pelacak sinyal buat cari lokasinya. Masalahnya di komplek itu rumahnya warna coklat ada ribuan. Untung si bocil ingat nomor HP ibunya. Pas ditelepon, HP ibunya bunyi di kamar sebelah. Polisi langsung muter otak. Akhirnya mereka panggil pemadam kebakaran, suruh patroli sambil nyalain sirine. Begitu sirinenya kedengaran di telepon bocil itu, lokasi langsung ketahuan. Tapi belum sempat ditolong, si bocil malah turun sendiri. Terus ketemu si perampok. Untung dia sempat ngumpet. Pas pemadam lewat, mereka lihat sepeda pink di depan rumah. Lokasi fix. Polisi nyusup dari belakang. Pas banget ibunya si bocil pulang. Untung cepat dicegah biar nggak bahaya. Tapi si bocil ngelihat ibunya, dia malah lari dan ketangkep lagi. Dimasukin ke kamar, perampok siap kabur. Tapi dicegat polisi di depan. Si perampok nekat sandra si bocil. Tapi si bocil cerdas, langsung gigit tangan si perampok. Dia kabur. Perampok lari naik motor, nembakin polisi tapi malah kena mobil pemadam. Pas lari lagi, langsung ditabrak air yang kuat dari pemadam. Akhirnya perampoknya berhasil ditangkap. Di pesawat, seorang bapak nggak sengaja nyentuh pantat pramugari. Si pramugari langsung ngamuk, bilang dia ogah ngelayain penerbangan itu lagi. Ini bermula dari pesawat udah nyampe di bandara lebih awal, tapi penumpang disuruh nunggu di dalam karena kalau keluar lebih cepat, gaji kapten bakal dipotong. Setelah nunggu 30 menit, penumpang makin gak sabar. Banyak yang komplain, pencet bel, minta ke toilet, sampai ada anak kecil bandel nggak pakai masker dan bersin-bersin ke pramugari, bikin si pramugari kaget dan jatuh. Nah, ada bapak yang bantuin, tapi nariknya malah dari pantat, bikin emosi si pramugari langsung meledak. Dia teriak ke semua penumpang buat duduk manis, tahan pipis, dan jangan ribut. Terus dia buka pintu darurat sambil bawa botol wine dan lompat dari pesawat. Petugas darat panik, buru-buru ngejar, tapi telat. Pramugarinya udah di tanah, kakinya patah. Tapi yang lebih parah, si petugas darat malah ketusuk tutup botol wine di leher. Untungnya setelah usaha keras dari tim penyelamat, tutup botol bisa dicabut tanpa bahaya dan dua-duanya langsung dilarikan ke rumah sakit. Akhirnya nyawa mereka berhasil diselamatkan.
Seorang tentara Amerika ditangkap para samurai setelah kalah perang, tapi nasibnya berubah total di desa musuh. Ada seorang pria Amerika yang disuruh buat latih para petani Jepang jadi tentara kekaisaran. Baru aja mulai latihan pakai senjata modern, mereka malah langsung dilempar ke medan perang lawan pasukan samurai. Dan jelas para samurai yang jago banget main pedang itu bikin timnya luluh lantak. Pria Amerika ini sempat ngalahin salah satu petinggi samurai, tapi dia malah ditangkap. Uniknya bukannya diperlakukan kayak musuh, dia malah dikenalin sama istri dan anak dari samurai yang udah dia bunuh. Cewek Jepang ini ternyata punya pesona yang bikin dia nyaman tinggal di desa para samurai. Lama-lama dia belajar budaya dan teknik bertarung samurai, sampai akhirnya dia jadi bagian dari mereka buat melawan pasukan kekaisaran Jepang. Awalnya cuma selfie biasa, endingnya horor abis. Jadi gini guys, ada cewek lagi santai chatan sama pacarnya. Pacarnya tiba-tiba minta dia kirim foto baju yang lagi dia pakai. Si cewek langsung selfie dong, kirim fotonya. Pacarnya malah nanya siapa yang ada di belakang dia pakai topeng putih sama jubah hitam. Padahal dia lagi sendirian loh. Panik, dia langsung noleh ke belakang. Ternyata cuma kakaknya yang lagi nyari kunci mobil. Kakaknya pergi, terus dia bilang ke pacarnya kalau itu kakaknya. Tapi si pacar malah minta selfie lagi tanpa kakaknya. Oke, dia foto lagi. Tapi pas fotonya dikirim, pria bertopeng itu muncul lagi di belakangnya. Udah mulai merinding nih. Dia nelpon pacarnya minta datang ke rumah. Baru ngomong bentar, telepon malah putus. Rumahnya makin aneh, barang-barang jatuh sendiri, lampu kedip-kedip. Vibes-nya udah nggak enak banget. Dia coba ngerekam si pria bertopeng ini buat bukti. Tapi tiba-tiba pria itu malah lari ke arahnya. Panik abis, dia coba rekam lagi. Dan pas lihat hasil rekaman, pria bertopeng itu udah ada di sampingnya guys. Nggak tahu deh habis itu apa yang terjadi. Serem banget kan? Kira-kira dia selamat nggak ya? Pria ini sayang banget sama keluarganya. Saking sayangnya, dia mandiin mereka pakai asam sampai tinggal tulang. Katanya sih biar bisa bersama selamanya. Sampai suatu hari tetangganya nggak sengaja nabrak cerobong asap rumahnya. Pas roboh, kelihatan tulang belulang di dalamnya. Tetangganya nggak sadar, cuma ninggalin nomor buat ganti rugi. Besoknya cerobong udah rapi lagi. Pas tetangga datang buat minta maaf, pria ini malah nyambut mereka ramah, ngajak masuk buat minum teh. Salah satu tamunya adalah wanita yang cantik banget. Pria ini langsung halu. Setiap malam dia mulai ngintip wanita itu dari jendela. Tapi tingkahnya bikin istri tulang di rumah cemburu. Mereka berantem hebat. Si pria akhirnya gendong istri tulangnya ke ruang bawah tanah, terus dilempar ke lantai. Abis itu dia ambil palunya dan mulai hajar sampai gak kuat lagi. Tapi ya gitu, gak ada darah, gak ada jeritan. Istrinya kan emang cuma tulang doang. Ternyata pria ini cuma orang yang kena delusi parah dan gak sadar kalau dia udah sendirian sejak lama. Cowok ini bangun tidur dan langsung sadar mukanya gak ada. Semua mukanya malah tergantung di dinding. Setiap pagi dia selalu milih muka dari dinding buat dipakai hari itu. Dan hari itu dia pilih muka yang tersenyum biar bisa nyebarin vibes positif ke semua orang. Tapi ternyata dia salah. Pas dia ke supermarket, pemilik toko ngeliatin dia dengan tatapan tajam. Di jalan, orang-orang malah ngeliatin dia sinis. Bahkan ada yang sengaja nabrak dia. Senyum di wajahnya makin lama makin pudar. Nunggu bus, orang-orang nyelonong antri di depannya. Masuk bus, semua mata nyorot tajam ke arahnya. Cuma satu cewek yang kasih dia senyuman, tapi langsung dicegah sama penumpang lain. Sampai kantor dia udah telat. Bosnya langsung ngamuk. Dia cuma bisa diam. Dia coba gambar senyum di kertas berenangin diri, tapi tangannya malah ngegambar wajah menangis. Di titik itu dia sadar kalau terus diam dan pasrah, orang-orang bakal makin nginjak dia. Saat pulang dia sengaja nabrak orang lain dan ngeliatin mereka dengan tatapan dingin. Perlahan senyum di wajahnya berubah jadi tangisan. Sampai rumah dia gantung muka menangis yang tadi dipakainya ke dinding. Sekarang semua muka di dinding berubah jadi muka menangis. Cuma satu senyum tersisa di pojok kanan atas. Pria ini mau ngejebak serigala, jadi dia gujurin darah bebek ke kepalanya, terus diem. Gak lama seekor serigala muncul, taringnya kelihatan siap nyerang. Tapi pria ini bukannya panik, malah langsung lari. Bukan karena takut, tapi jebakan udah siap di depan. Dia berbelok cepat, serigala tetap ngikutin di belakang. Pas lagi lari, dia lihat jejak harimau di tanah. Wah, jackpot, bisa kena dua sekaligus nih. Tapi ternyata harimaunya lebih licik, udah ngumpet siap nyergap. Begitu pria itu loncat ke udara, harimau langsung menerkam. Cepet-cepat dia miringkan badan, bikin serigala dan harimau tabrakan. Harimau kesal, langsung ganti target ke serigala. Tapi setelah itu dia balik lagi kejar pria tadi. Si pria buru-buru ambil kayu besar dan hajar harimau, tapi nggak mempan. Harimau makin ngamuk, ngejar sampai ke jebakan terakhir. Pas hampir dicaplok, harimau malah kena jaring. Tapi dia ngamuk, nendang sampai jaringnya putus. Pria itu ketahan sama tali, tapi harimau berhasil nyakar dia. Sakit banget. Pas mau pasang kail terakhir, talinya malah putus. Udah pasrah. Tiba-tiba temennya ngelempar sesuatu. Itu obat yang bisa bikin harimau pingsan. Pria itu akhirnya ngetok kaleng berisi obat itu ke kepala harimau. Dan ya, harimau langsung pusing, ambruk dan pingsan.